Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik ke channel Gara-Gara Sapporo. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Mobusika volume 11. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Leon dan yang lainnya telah berhasil menaklukkan kerajaan Rachel. Namun saat itu terdapat sebuah rumor nyeleneh yang menyebar nih karena perkataan dari sang Raja Suci Rachel. Dia berkata kalau Leon adalah anak haram dari Roland, karena memang dia itu selalu mendapatkan kenaikan pangkat dari Roland sendiri. Nah, anehnya semua orang itu nampak percaya dengan perkataan dari sang Raja Suci, mengingat sikap busuk dari Leon juga sangat mirip dengan Roland sendiri. Dalam part kali ini, panel cerita pun dibuka dari Carter, Leon, dan Carl. Saat itu, mereka berdua pun sedang berbicara empat mata dekat danau kerajaan Rachel. Di sini, Carl pun mengakui kalau sebenarnya dia itu bereinkarnasi dalam dunia otome game ini sejak 50 tahun yang lalu. Maka dari itulah dia cukup mengetahui seluk-beluk tentang dunia ini. Tentu aja, Leon pun cukup terkejut nih ketika mendengarkan pengakuan dari Carl. Karena dari awal Leon itu mengira kalau dunia otome ini merupakan dunia yang sempit dan berfokus kepada cerita Livia, juga Angie saja. Namun ternyata masih banyak hal yang belum ia ketahui dari dunia ini. Di sini, Carl juga sempat menceritakan masa lalunya kepada Leon nih. Kalau memang dia itu terlahir dalam lingkungan kekaisaran Valdonova yang cukup kejam dalam perebutan tahtanya. Bahkan Carl sendiri mengakui kalau dia telah membunuh kakak kandungnya untuk mendapatkan tahta kekaisaran Valdonova ini. Tidak ada kebahagiaan yang ia rasakan walau sudah merebut tahta ini. Carl terus menjalani kehidupannya seperti boneka kekaisaran saja. Ia juga terpaksa menikahi perempuan yang dia tidak cintai demi kekaisaran Valdonova sendiri. Namun ketika ia berpergian di tengah kota Valdonova, ia pun jatuh cinta kepada seorang wanita di sana, lalu menikahi wanita itu secara diam-diam dan memiliki satu anak perempuan. Yaps, tepat seperti yang kalian pikirkan, anak perempuan itu adalah Mia. Memang, Carl sendiri tahu kalau protagonis utama dari seri ketiga otome game ini merupakan anak haram dari sang kaisar. Tapi dia tidak menyangka akan berperan menjadi ayah dari tokoh protagonis itu sendiri. Di sini Carl juga cukup senang ketika Mia itu baik-baik aja dalam semasa pembelajarannya di Holford. Ia juga berpesan kalau Leon itu harus menjaga Mia dan Finn demi dirinya. Bahkan Carl juga mengizinkan Leon untuk memukul Finn jika bocah bengal itu melukai hati Mia lagi. Di sini Leon pun cukup senang ketika mendengarnya. Panel cerita pun berpindah ke laboratorium dari Lycorn. Saat itu Mia dan Erika pun sedang bersiap untuk masuk ke kapsul penyembuhan yang sudah disediakan sama Claire nih. Sebelum memasuki kapsul itu, Claire pun bertanya apakah mereka berdua juga udah mengucapkan salam perpisahan untuk orang-orang penting di hidup mereka. Erika pun cukup terkejut mendengarnya, karena memang mereka itu cuma akan berpisah selama beberapa hari aja dan bukan selamanya. Dan di sini nampaknya Mia juga cukup gugup nih ketika mendengarkan perkataan itu dari Claire. Maka dari itulah Erika pun segera menenangkannya. Nah, alih-alih menjadi tenang, Mia itu malah bercerita tentang Finn kepada Erika nih. Dia berkata kalau sebelum Finn itu berangkat ke medan perang, Finn itu telah menerima perasaan cinta dari Mia. Tapi Finn itu akan menjadi pasangan dari Mia jika waktunya sudah tepat saja. Mendengarkan hal itu membuat Erika jadi tersenyum nih. Dan akhirnya mereka berdua pun sama-sama masuk ke kapsul penyembuhan. Sementara itu nampaknya Finn dan Mary itu nampak khawatir dengan keadaan dari Mia nih maupun Erika. Di satu sisi Finn itu khawatir terhadap Mia, dan di sisi lainnya Mary itu khawatir terhadap Erika. Namun untungnya baik Finn dan Mary itu punya teman yang sigap untuk mengurangi rasa kekhawatiran mereka, yaitu Finn dengan Brave dan Mary langsung dihibur oleh Carla dan Kelly. Panel cerita pun berpindah ke ruang makan Einhorn. Saat itu nampaknya Leon itu masih saja dipusingkan dengan rumor kalau dia adalah anak haram dari Roland. Karena memang orang-orang di sekitarnya juga seperti 5 pangeran idiot, dan ketiga tunangannya itu juga seakan percaya dengan rumor aneh itu. Di sini bahkan Leon juga sempat meminta Luxon untuk menghapus rumor itu dengan segera. Tentu aja Luxon pun gak bisa melakukan hal itu, sebab perkataan itu memiliki sifat yang irreversible, di mana sekali perkataan itu diucapkan, maka perkataan itu akan membekas di benak orang lain. Satu-satunya jalan yang bisa dilakukan adalah menghapus semua ingatan orang yang mendengar rumor itu. Tapi hal itu juga nggak mungkin bisa dilakukan. Nah, sebenarnya hanya Julius sajalah yang percaya dengan rumor itu. Sedangkan yang lainnya itu hanya pura-pura percaya karena Leon itu terlihat sangat kesal ketika diejek dengan rumor itu. Nah, setelah semua urusan mereka dalam Rachel itu udah selesai, Leon dan keluarganya pun langsung melakukan pesta dekat danau
pulau keluarga Balford nih, karena memang itu adalah tempat yang bagus bagi mereka untuk bersantai setelah lelah melakukan perang panjang. Panel cerita pun berpindah ke beberapa hari setelah pesta itu berlangsung. Di sini Leon dan Luxon pun pergi menemui Claire di laboratorium Licorne. Singkat cerita, Claire itu berkata kalau memang pengobatan dari Mia dan Erika itu berjalan dengan lancar, tapi dia itu masih belum menemukan secara detail mengenai penyakit apa yang diderita sama mereka berdua, terutama Erika nih. Tentu aja Leon pun merasa kurang puas dengan jawaban dari Claire itu, karena memang tidak biasanya kinerja dari Claire menjadi selambat ini. Tapi Claire pun berkata lagi kalau memang dia itu udah berusaha keras untuk melakukan penyelidikan ini, dan hasil maksimal yang bisa ia dapatkan hanyalah tentang esensi sihir yang bisa membuat tubuh dari Mia itu jadi stabil. Tapi dia itu sama sekali belum mengerti tentang penyakit yang diderita sama Erika. Mendengarkan hal itu, Leon pun berharap kalau Claire masih mau menyelidiki tentang penyakit dari Erika. Setelah Leon dan Luxon itu pergi, Erika pun terbangun dari kapsul medisnya dan pergi menemui Claire nih. Di sini Claire pun sempat kaget karena Erika bangun di waktu yang tidak diperkirakan sama Claire. Tapi di sini Erika pun bertanya apakah kebangkitan dari Mia itu cukup penting. Tentu aja Claire pun agak bingung dengan pertanyaan mendadak dari Erika. Namun ia berkata kalau hal itu cukup penting, bahkan Claire juga sudah memperkuat fisik dari Mia agar dia itu bisa mencapai tempat yang dikatakan sebagai event dari kebangkitan itu. Erika pun hanya tersenyum ketika mendengarnya. Panel cerita pun berpindah ke dungeon yang ada di dalam kerajaan Holford. Saat itu Leon, Luxon, Finn, Mia, dan 5 pangeran idiot pun sedang berpetualang di sana untuk melihat tempat kebangkitan dari Mia. Karena kondisi Mia itu udah cukup stabil dan kekuatan fisiknya juga sudah diperkuat sama Claire, jadi Mia itu gak kesusahan untuk melakukan penjelajahan ini. Nah anehnya, ketika memasuki dungeon itu, Luxon pun merasakan kalau ada ruangan yang baru saja terbentuk ketika mereka itu memasuki dungeon ini. Kebetulan Mia juga merasakan kalau ada suara yang memanggilnya di dalam dungeon itu. Jadi ia pun langsung berlari untuk masuk ke dalam dungeon itu. Nah, ketika Mia memasuki ruangan yang dimaksudkan sama Luxon tadi, terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat dan langsung mengguncang dungeon itu, bahkan seluruh kerajaan Holford. Membuat situasinya tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan lagi. Bahkan Chris juga berkata kalau akan sangat berbahaya jika mereka tetap berada di sini. Tapi Leon pun tetap memaksa untuk melanjutkan perjalanan mereka. Karena Leon itu yakin kalau gempa ini adalah bagian dari kebangkitannya Mia. Benar saja, dalam ruangan yang didatangi sama Mia, terdapat sebuah altar merah yang ketika disentuh oleh Mia, altar itu langsung mengeluarkan esensi sihir dalam jumlah yang sangat besar dan langsung menyebar ke seluruh dunia. Ingat, jika ada esensi sihir di mana-mana, maka hidup Mia akan terus terjamin keamanannya, karena memang penyakitnya itu bisa disembuhkan oleh esensi sihir. Tapi hal itu nggak berlaku sama Erika. Esensi sihir adalah sebuah racun bagi Erika sendiri. Dan ketika event kebangkitan Mia itu terjadi, Erika pun langsung merasakan sesak nafas yang membuatnya langsung pingsan. Di ambang kesadarannya, Erika pun berkata kalau mungkin ibunya Mary itu selalu menyebutkan penyakit yang diderita sama Erika sang antagonis seri ketiga ini masih belum tentu kebenarannya. Mengingat sifat asli dari tokoh Erika sendiri selalu berpura-pura. Tapi, itu adalah pandangan dari orang yang hanya melihat guide dari game seri ketiga ini aja. Berbeda dengan Erika yang memang selalu memainkan game ini semasa hidupnya dulu. Dia itu mengingat dengan jelas kalau tokoh Erika akan selalu tersiksa ketika event kebangkitan ini dimulai. Biasanya, ini adalah scene di mana sang player itu akan tertawa ketika melihat tokoh antagonis yang sangat jahat seperti Erika ini tersiksa. Tapi bagi dirinya yang sekarang, mendiami tubuh Erika sendiri, ini benar-benar sesuatu yang sangat menyakitkan. Ia merasa ingin mati saja daripada menderita seperti ini. Saat terakhir, Erika pun berkata kalau dia minta maaf jika kali ini Erika akan pergi duluan daripada Leon dan Mary. Sementara itu, di Kekaisaran Veldenova, nampaknya sebuah monster raksasa yang berbentuk Brave pun muncul dari dalam laut. Monster itu adalah Arcadia. Di sini Arcadia pun mengetahui kalau Karl, sang kaisar ini, sudah membelot kepada umat manusia era baru, sehingga ia pun membantu sang putra mahkota yang merupakan anak kandung dari Karl sendiri dari istrinya yang sah untuk membunuh Karl dan merebut tahta Kekaisaran Veldenova darinya. Sementara itu, Leon yang sudah membantu Mia untuk menyelesaikan event kebangkitannya pun langsung diberitahu sama Luxon nih, kalau event kebangkitan dari Mia ini sangat berakibat buruk kepada Erika, karena sekarang esensi sihir sudah menyebar ke seluruh dunia.
Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Erika adalah meletakkannya di kapsul tidur. Sementara itu, Luxon dan Claire pun berusaha untuk mencari obat dari penyakitnya Erika nanti. Namun di sini, Luxon itu masih nggak yakin kalau obat itu bisa ditemukan hanya dengan beberapa tahun saja. Dan cerita di part ini pun sekaligus menutup volume 11 pun berakhir. Oke, mungkin sudah pembahasan singkat untuk Mobu Seika volume 11 yang terakhir ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.